Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membagikan cuplikan suara Anies yang sedikit bergetar, kemudian berubah menjadi sedikit emosi, dan menyampaikan pesan kepada kita semua. Jika Tom Lembong bisa dikriminalisasi, kita semua juga bisa dikriminalisasi. Itu pesan kepada kita, kepada para pendukung Anies Baswedan. Namun, kenapa saya percaya kepada Anies Baswedan? Atau kenapa kita percaya kepada Anies Baswedan? Bahwasanya saya melihat Anies percaya sekali Tom Lembong tidak bersalah. Pertanyaannya, kenapa kita percaya kepada Anies Baswedan? Saya percaya kepada Nabi Muhammad karena dulunya ada sejarahnya juga. Bangsa Quraisy itu pada zaman jahiliyah itu sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Sebelum kenabiannya, kenapa dia berbicara? Karena track recordnya, karena rekam jejaknya. Dia tidak pernah berbohong. Kalau berjanji ditepatinya. Sangat sederhana kan? Bahkan pada waktu dia mau menyebarkan agama Islam ini secara terang-terangan di Mekah karena perintah Allah Subhanahu wa taala, di depan Ka'bah dia bertanya kepada kaum Quraisy. Hai kaum Quraisy, kalau saya katakan di balik bukit itu, ini fakta. Fakta dalam hukum namanya fakta, bukti nyata. Kalau saya katakan di belakang bukit itu, di belakang bukit Mekah itu ada 500.000 pasukan kuda yang akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Tak satu pun penduduk Quraisy yang mendengar pada waktu itu yang berkumpul di depan dia, karena mereka tertarik apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Itu pasti benar, pasti menarik. Mereka tak satu pun mengatakan tidak percaya. Itulah kuncinya. Saya atau para pendukungnya mempercayai Anies Baswedan. Kalau seandainya Anies Baswedan percaya Tom Lembong tidak bersalah, seperti itu jugalah saya mempercayai. Kenapa? Rekam jejaknya Anies Baswedan yang saya selidiki dari rekam jejak digitalnya, tak pernah dia ingkar janji. Dia tutup reklamasi pantai, dia janjikan pada waktu kampanye, dia tutup, cabut izin reklamasi pantai. Dia janjikan sebelum menjadi gubernur, penduduk di kampung akuarium yang diusir oleh Ahok, dia janjikan dikembalikan. Begitu dia menjadi gubernur, dia kembalikan. Satu lagi yang terakhir, kepada kampung Bayam. Masih ingat kita kan? Yang dizolimi oleh PJ Heru. Dia janji mendukung Pramono dan Rano ini karena Pramono berjanji masalah kampung Bayam. Ditepati. Artinya ditepatinya, dia akan dukung kalau Pramono mau menepati janjinya untuk kampung Bayam. Itu artinya apa? Keseluruhannya adalah kepercayaan, kemunafikan, anti kemunafikan. Makanya saya juga percaya juga kalau Anies percaya kepada Tom Lembong, saya juga percaya Tom Lembong tidak bersalah. Nah, ini saya bagikan kepada kawan-kawan. Setelah sidang pledoinya Tom Lembong ini, Anies memberikan komentar dan pesannya kepada para pendukung dan kepada kita rakyat Indonesia. Di ujung beliau titipkan pesan bahwa Tom Lembong tidak berhenti mencintai Indonesia. Kawan-kawan mungkin bertanya, kenapa saya bisa percaya juga seperti Anies percaya kepada Tom Lembong? Setelah saya cari literaturnya, Tom Lembong ini mirip dengan Ray Dalio, yang pialang investor. Seorang pialang itu harus mempunyai karakter dipercaya oleh para investor. Orang yang bergerak di bidang saham pasti tahu itu. Pialang itu kalau mengatakan ini sahamnya bagus, harus dikatakannya bagus. Kalau tidak bagus, ya dikatakannya tidak bagus. Harus jujur, transparan, itu artinya, dan harus bisa dipercaya. Dan untuk diketahui, untuk di Asia Tenggara, Tom Lembong sangat dipercayai sebagai pialang investor. Uangnya banyak dari situ, penghasilannya itulah penghasilan dia selama ini, bukan dari menjadi menteri atau mendukung Anies Baswedan. Untuk menjadi pialang, tidak bisa seorang penipu. Kalau seseorang sukses menjadi pialang, berarti dia orang yang bisa dipercayai. Saya berharap majelis hakim nantinya akan mengambil keputusan seadil-adilnya dengan objektif dan memberikan kepastian hukum kepada semua. Pesan dari keputusan itu akan berdengung bukan hanya di dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Teman-teman bisa lihat pemberitaan tentang kasus yang dialami oleh Pak Tom Lembong ini muncul di berbagai media internasional yang mengetahui persis reputasi dan cara kerja dan integritas dari Pak Tom Lembong. Jadi dunia pun memantau. Karena itu kami berharap pesan dari putusan nanti membuat Indonesia makin dipercaya dunia, makin dipercaya rakyatnya. Jangan sampai keputusannya membuat Indonesia makin tidak dipercaya. Karena keadilan lunglai. Kita ingin keadilan nanti tegak. Itu kita menyampaikan. Kamu tadi menyampaikan ada pergeseran terus-menerus. Nah, saya rasa akal sehat publik hari ini sedang kita lihat dihormati apa tidak akal sehat publik ini. Karena
proses dari kejaksaan, proses dari pengadilan nantinya akan diterima tidak oleh akal sehat publik. Nanti kita lihat. Faktor lain yang membuat saya percaya kepada Tom Lembong ini tidak bersalah, seperti kata Refli Harun sebagai berikut. Dia tak terima uang, jadi untuk apa dia korupsi? Kasus Tom Lembong ini sejak dia ditangkap. Dan memang aneh. Kenapa? Karena tidak jelas sesungguhnya. Kalau kita bicara korupsi itu gini, paling gampang adalah ada nggak dia terima uang, terima aliran dana dan lain sebagainya. Sampai sidang terakhir hari ini ya, kan tidak ada buktinya. Bahkan jaksa sendiri itu tidak membebankan misalnya ganti rugi dan lain sebagainya. Lalu apa yang menyebabkan Tom Lembong kemudian dianggap sebagai koruptor? Itu kan aneh. Walaupun memang unsur korupsi itu merugikan keuangan negara, nggak jelas, menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Tapi menurut saya omong kosong kalau seandainya orang korupsi itu untuk charity, yaitu menguntungkan orang lain. Dia sendiri nggak dapat apa-apa. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Makanya saya bilang, kalau Tom Lembong misalnya saya tahu misalnya dia terima uang, nggak mau saya datang ke tempat ini. Tapi karena saya tahu sampai sidang terakhir dia nggak terima uang, tidak terima aliran dana, maka saya kira dia masih punya moral standing yang tinggi untuk dibela. Itu jadi moral standing Tom Lembong untuk dibela, untuk didukung, untuk di-endorse itu masih sangat kuat sampai hari ini. Dan awalnya kalau kita lihat Anies Baswedan cuma menekankan rasa dia, kasihan dia, kemalangan karena Tom Lembong ini mungkin saja karena didukung dia, ditersangkakan, kan begitu. Tapi terakhir diberikannya pesan kepada kita semua, mungkin kepada Prabowo juga, atau aparat semuanya. Kepada rakyat Indonesia ditekankannya. Jika Tom Lembong bisa diperkarakan, bisa dikriminalisasi seperti itu, mungkin kita juga bisa seperti itu. Kalau kriminalisasi bisa terjadi pada Tom Lembong, maka siapa saja akan bisa mengalami situasi seperti ini. Dan saya percaya hakim akan menjaga kriminalisasi tidak terjadi.